Pada materi kali ini, kita akan membahas tata cara pengisian kuesioner Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2020 yang akan mulai kita gunakan pada triwulan 3 nanti. Berbeda dengan kuesioner lama, kuesioner baru terdiri dari 3 jenis yang dibedakan berdasarkan kelompok barang yang dijual oleh responden. Adapun jenis kuesioner terdiri dari yang pertama, kuesioner material natural dan produk lanjutannya memiliki kode VHKK 2020 MNPL. Yang kedua, kuesioner material pabrikan dengan kode VHKK 2020 MP. Dan yang terakhir, kuesioner sewa alat berat dan upah jasa konstruksi dengan kode VHKK 2020 SAU. Selanjutnya, tata cara pengisian akan dibahas per masing-masing jenis kuesioner. Kita mulai dari jenis kuesioner yang pertama, yaitu material natural dan produk lanjutannya. Di halaman pertama terdapat kode dan nama jenis kuesioner di pojok kanan atas. Beberapa poin penjelasan ringkas ada di sebelah kiri, serta 3 blok isian di sebelah kanan. Untuk blok 1, keterangan tempat, pencacah mengisikan nama dan kode provinsi serta kabupaten kota yang menjadi wilayah cacahnya. Sebagai contoh, pencacah di Jakarta Pusat mengisikan nama provinsi DKI Jakarta menggunakan huruf kapital, kemudian nama kota Jakarta Pusat ditulis dengan mencoret keterangan yang tidak perlu. Dalam hal ini adalah kabupaten. Lalu kode provinsi dan kabupaten kota dituliskan di kotak sebelah kanan. Untuk blok 2, keterangan petugas, pencacah mengisikan identitasnya yang terdiri dari nama lengkap dan NIP. NIP yang digunakan adalah NIP baru yang terdiri dari 18 digit. Tanggal pencacahan diisikan sesuai dengan range pencacahan, yaitu di tanggal 20 sampai 30 setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Kemudian pencacah membubuhkan tanda tangan di kotak yang disediakan. Setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dokumen, pengawas juga mengisikan identitas lengkapnya. Diikuti dengan tanggal pengawasan. Sama halnya dengan tanggal pencacahan, tanggal pengawasan juga harus berada di antara tanggal 20 sampai 30 bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Kemudian pengawas membubuhkan tanda tangan di kotak yang disediakan. Untuk blok 3, keterangan responden, pencacah menuliskan nama responden secara lengkap. Apabila responden berbentuk badan usaha atau memiliki jenis usaha yang melekat, maka nama responden diawali dengan nama usahanya, kemudian diikuti dengan badan usaha atau jenis usaha yang dimiliki, dipisahkan dengan tanda koma. Sebagai contoh, Rasma Mulia, PT. Kemudian pencacah menuliskan alamat responden. Alamat responden dituliskan secara jelas dan lengkap, mencakup jalan, RT RW jika tersedia, desa atau kelurahan, dan kecamatan. Selain untuk mengidentifikasi responden, alamat yang lengkap ini juga akan bermanfaat ketika proses rekonsiliasi data dilakukan, karena keberadaan responden
sering kali mempengaruhi harga. Kemudian pencacah menuliskan nomor telepon atau HP responden. Nomor telepon dituliskan di kotak yang disediakan untuk mempermudah komunikasi apabila diperlukan. Selanjutnya, pencacah mencentang kategori responden sesuai dengan pengakuan responden ketika wawancara dilakukan. Apakah responden merupakan pedagang grosir, produsen, atau pedagang eceran, ataupun yang lainnya. Responden material dan produk lanjutannya mungkin saja menjual barang secara grosir dan merangkap eceran. Apabila situasinya demikian, maka pencacah dapat mencentang lebih dari satu kategori. Terakhir, responden menandatangani kuesioner di kotak yang disediakan. Selanjutnya kita memasuki blok 4 yang berisi data harga material natural dan produk lanjutannya. Di blok ini, kembali ditegaskan bahwa prioritas responden adalah pedagang grosir, produsen, pedagang grosir merangkap eceran, dan pedagang eceran dengan harga tanpa ongkos angkut. Untuk barang bermerek, utamakan mencacah sesuai dengan peringkat merek. Jika tidak ada, maka pilih merek lainnya yang setara. Pada blok 4, kuesioner MNPL terdiri dari 12 kolom. Kolom pertama sampai dengan kolom ketiga sudah tercetak secara otomatis oleh program yang terdiri dari komoditas barang, kualitas barang, dan satuan standar. Kolom keempat merupakan merek dari barang tersebut, serta kolom kelima merupakan satuan setempat. Pada kolom ke-6 sampai dengan kolom 8, menunjukkan ukuran satuan setempat yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Sementara itu, kolom 9 merupakan konversi satuan setempat ke satuan standar dan berlaku hanya untuk produk kayu. Kolom 10 dan kolom 11 merupakan nilai rupiah dari harga persatuan setempat triwulan sebelumnya, serta harga persatuan setempat triwulan ini. Kolom terakhir pada kolom 12 menunjukkan keterangan yang berisi catatan penting atau fenomena yang terjadi di lapangan. Angka 1 yang berada pada komoditas tanah uruk, pasir, dan batu pondasi menunjukkan bahwa ketiga komoditas ini merupakan komoditas material murni. Oleh karena itu, pendekatan harga yang dilakukan adalah pendekatan harga di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang. Sebagai contoh, pada triwulan kali ini PT Rasma menjual 3 komoditas yakni tanah uruk, pasir, dan batu pondasi dengan ukuran satuan meter kubik untuk tanah uruk seharga Rp130.000, pasir dengan satuan truk seharga Rp365.000, dan batu pondasi dengan satuan meter kubik seharga Rp165.000. Oleh karena satuan yang dijual oleh PT Rasma untuk komoditas tanah uruk sudah sesuai dengan satuan standar, maka isikan angka 1 pada kolom 6, 7, dan 8. Kemudian isikan harga yang dijual pada triwulan ini seharga Rp130.000 di kolom 11. Berbeda dengan pendekatan pada komoditas tanah uruk, pada komoditas pasir dilakukan pendekatan dengan menanyakan ukuran bak truk yang terisi, yang selanjutnya mengisikan nilai tersebut ke dalam kolom 6, 7, dan 8. Sebagai contoh, ukuran bak truk yang terisi pasir mempunyai panjang 3,4 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 0,7 meter. Selanjutnya, harga pasir tersebut dimasukkan ke dalam kolom 11. Begitu pula pada komoditas batu pondasi. Ketika ukuran satuan setempat sama dengan satuan standar, maka isikan
angka 1 pada kolom 6, 7, dan 8, serta jika dijual dengan satuan truk, maka isikan ukuran bak truk yang terisi oleh batu pondasi pada kolom 6, 7, dan 8. Sebagai catatan, pada kuesioner bulan Juli, kolom harga persatuan setempat triwulan sebelumnya tidak tercetak nilai harga di triwulan sebelumnya dan tidak perlu ditanyakan kepada responden. Berlaku juga untuk semua jenis kuesioner. Pada halaman selanjutnya, terdapat komoditas kayu balok, kayu papan, dan bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas 2. Pada komoditas kayu balok dan kayu papan, terdapat isian konversi satuan setempat ke satuan standar yang ditandai dengan angka 2. Angka 2 tersebut menunjukkan bahwa jika kolom 5 sama dengan ton, maka kolom 9 wajib terisi dan kolom 6, 7, dan 8 wajib tidak terisi. Jika kolom 5 sama dengan batang atau lembar atau meter kubik atau lainnya, maka kolom 6, 7, dan 8 wajib terisi dan kolom 9 wajib tidak terisi. Sebagai contoh, pada komoditas kayu balok merek Palapi, satuan setempat menggunakan satuan meter kubik. Oleh karena itu, isikan angka 1 pada kolom 6, 7, dan 8. Kemudian kosongkan pada kolom 9, serta langsung isikan harga persatuan setempat triwulan ini. Kemudian, pada kayu papan dengan merek Palapi, satuan setempat menggunakan ton. Oleh karena itu, kosongkan kolom 6, 7, dan 8, kemudian isikan konversi satuan setempat ke satuan standar. Misal, pada kayu papan merek Palapi, 1 ton sama dengan 1,04 meter kubik. Maka isikan 1,04 serta isikan harga persatuan setempat triwulan ini pada kolom 11. Kemudian, pada blok 5 merupakan catatan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Misal, harga pasir meningkat karena terhambatnya proses pengangkutan akibat penutupan jalan di daerah zona merah akibat COVID. Selanjutnya, kita akan membahas tata cara pengisian kuesioner material pabrikan. Di halaman pertama terdapat kode dan jenis kuesioner di pojok kanan atas. Sementara untuk isian blok 1, blok 2, dan blok 3 masih sama seperti jenis kuesioner yang pertama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya, blok 4, data harga material pabrikan. Prioritas responden, 1. Pedagang grosir, 2. Produsen, 3. Pedagang grosir merangkap eceran, 4. Pedagang eceran. Harga yang dicacah adalah harga tanpa ongkos angkut. Untuk barang yang bermerek, utamakan mencacah sesuai dengan peringkat merek. Jika tidak ada, pilih merek lainnya yang setara. Blok 4 ini terdiri dari 11 kolom. Kolom pertama, komoditas barang. Kolom kedua, kualitas barang. Kolom ketiga, satuan standar. Kolom keempat, merek. Kolom kelima sampai dengan 8, ukuran satuan setempat. Untuk panjang, lebar, dan tinggi dalam meter, sedangkan berat dalam kilogram. Selanjutnya, kolom 9 dan 10, harga persatuan standar atau setempat triwulan sebelumnya dan triwulan ini. Terakhir adalah kolom keterangan. Kolom 1 sampai dengan 3 sudah terisi otomatis di kuesioner, sedangkan kolom 4 sampai dengan 11 kita gunakan untuk menampung hasil pencacahan di lapangan.
Komoditas barang yang dicacah di kuesioner yang baru ini tidak ada perubahan dari kuesioner sebelumnya. Beberapa kualitas barang ada yang berubah, ada yang tidak dicacah lagi di kuesioner yang sekarang, dan ada juga kualitas baru. Selanjutnya, kita lihat komoditas pertama, seng gelombang. Merek acuannya ini masih sama dengan triwulan sebelumnya, yaitu Gajah. Di sini merek setaranya adalah Elephant atau angsa. Kualitas barang yang dicacah juga tidak berbeda dari triwulan sebelumnya. Di sini satuan standar yang digunakan itu adalah lembar. Untuk kolom keempat, kolom merek disesuaikan dengan hasil pencacahan di lapangan. Utamanya adalah merek acuan. Contohnya di sini adalah Gajah, sehingga di kolom 4 ini tertulis merek Gajah. Kolom 4 ini tidak boleh dikosongkan, wajib terisi. Selanjutnya untuk ukuran satuan setempat, panjang, lebar, tinggi, dan berat. Untuk komoditas ini diarsir, artinya kolom tersebut tidak usah kita isikan, langsung kita skip ke kolom 9, harga persatuan standar atau setempat triwulan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan mengisi kolom 10, harga persatuan standar atau setempat triwulan ini. Selanjutnya kolom keterangan boleh kita isikan untuk informasi tambahan yang kita peroleh dari lapangan. Berikut adalah contoh pengisian lengkap untuk komoditas seng gelombang sampai dengan besi beton polos. Kita bisa lihat di sini untuk kolom 4 sampai dengan kolom 8 yang kolomnya diarsir itu dibiarkan kosong atau tidak terisi. Selanjutnya untuk komoditas paku, kualitas barang yang dicacah masih sama. Untuk satuan standar yang digunakan sekarang dalam kilogram. Beberapa daerah, paku beton masih dijual dalam satuan bungkus, sehingga kita perlu melakukan konversi ke dalam satuan kilogram. Dan kolom 8 wajib terisi. Selanjutnya untuk komoditas semen Portland, merek acuannya masih sama dengan sebelumnya, yaitu 3 roda. Merek setaranya semen Gresik, Padang, atau Tonasa. Kualitas barang yang dicacah masih sama, berikut juga dengan satuan standarnya. Untuk contohnya di sini, merek semen yang dicacah sesuai dengan merek acuan, yaitu 3 roda. Kemudian untuk konversinya, dalam berat 1 sak 3 roda semen PCC, itu setara dengan 50 kg. Kemudian untuk 1 sak semen 3 roda PVC itu setara dengan 40 kg, sehingga di kolom 8 terisi nilainya 50 dan 40. Berikutnya untuk besi beton polos ukuran diameter 6 mm, 8 mm, dan 10 mm masih sama dengan kualitas di kuesioner sebelumnya. Untuk satuan standarnya juga sama, masih dalam batang. Demikian juga dengan panjang besi beton wajib kita isikan di kolom 5, tidak boleh dikosongkan. Untuk kolom 9, pada kuesioner bulan Juli, kolom tersebut tidak akan tercetak nilai harganya, dan kita tidak perlu juga menanyakan kepada responden harga persatuan standar atau setempat triwulan tersebut. Berlaku untuk semua jenis kuesioner. Selanjutnya adalah komoditas bak mandi. Untuk komoditas ini, merek acuannya memang sengaja dikosongkan di triwulan ini, karena merek acuan sebelumnya, yaitu Walrus, sudah sulit ditemukan di lapangan. Untuk triwulan ini, merek yang dikumpulkan
akan digunakan sebagai merek acuan di triwulan berikutnya. Untuk komoditas kloset, tidak ada perubahan, masih sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk komoditas sengplat, di sini ada penambahan kualitas baru yaitu sengplat BJLS 28 lebar 90. Hal ini dilakukan untuk menampung data sengplat lebar 90 cm yang banyak ditemukan di lapangan. Berikut adalah contoh pengisian lengkap untuk komoditas besi beton ulir sampai dengan sengplat BJLS 28 lebar 90 cm. Untuk yang diarsir dikosongkan, selebihnya terisi. Berikutnya adalah komoditas pipa PVC. Merek acuannya masih sama, yaitu Wolfbin atau Ruchika warna putih. Merek setara, Maspion atau Vinilon, di sini tidak ada perubahan kualitas ataupun satuan. Selanjutnya untuk kayu lapis atau triplek, di sini terjadi pengurangan kualitas yang sebelumnya terdapat kualitas 12 mm, untuk kuesioner yang sekarang sudah tidak ada lagi. Berikutnya untuk cat emulsi, merek acuan yang digunakan masih sama, yaitu Catillac, warna dasar atau putih, dengan merek setaranya yaitu Avitex atau Vinylec. Kemudian untuk cat emulsi ini juga terjadi pengurangan kualitas, di mana sebelumnya terdapat kualitas cat genteng. Untuk cat minyak, baik cat besi kayu atau cat mini besi kayu, tidak ada perubahan. Berikut contoh pengisian lengkapnya untuk komoditas pipa PVC sampai dengan cat minyak. Di sini kita bisa melihat meskipun merek komoditas yang kita cacah sudah sesuai dengan merek acuan, tetap harus kita isikan di kuesioner. Berikut juga dengan ukuran satuan setempatnya, tidak boleh dikosongkan. Untuk komoditas cat emulsi, usahakan untuk mencari cat ukuran 25 kg terlebih dahulu. Jika memang tidak ada, boleh mencacah ukuran yang lebih kecil. Berikutnya untuk komoditas tegel atau keramik, merek acuannya masih sama yaitu Melia. Merek setaranya Asia Tile atau Ikat. Untuk kualitas barang dan satuan standarnya tidak mengalami perubahan. Begitu juga untuk komoditas genteng atau atap, merek acuannya adalah Sakura Roof dan tidak berpasir. Merek setaranya Multi Roof atau Soka Roof. Untuk kualitas barang dan satuan standar tidak mengalami perubahan dari kuesioner sebelumnya. Untuk komoditas kaca, merek acuan yang digunakan adalah Asahi, merek setara Mulia atau Tosa. Untuk kualitas barang dan satuan standar pencacahan itu masih sama, tidak ada perubahan. Untuk kaca, meskipun pencacahannya dalam lembar, namun ukuran satuan setempatnya wajib kita tuliskan. Jika masih dalam satuan cm, maka konversikan ke dalam meter. Berikutnya untuk komoditas gipsum, merek acuannya adalah Jaya Bot, merek setaranya adalah Eleven atau Knauf. Untuk kualitas barang terjadi perubahan, yaitu sebelumnya masih terdapat kualitas gipsum lis polos, sedangkan sekarang sudah tidak ada. Untuk komoditas kabel, merek acuan yang digunakan adalah Eterna, merek setaranya Praba atau Visicom. Untuk kualitas barang dan satuan standarnya tidak ada perubahan. Berikut contoh pengisiannya yang lengkap untuk komoditas tegel atau keramik sampai dengan komoditas kabel. Di sini
perlu kita lihat untuk komoditas kaca, panjang dan lebarnya di sini sudah dikonversi ke dalam meter. Begitu juga untuk komoditas gipsum. Selanjutnya, untuk komoditas mesin pompa air, di sini tidak ada perubahan baik merek acuan, kualitas, dan satuan standarnya. Demikian juga untuk rangka atap baja. Untuk komoditas aluminium, sebelumnya terdapat kualitas lembaran tebal 0,5 mm. Untuk kuesioner yang sekarang sudah tidak ada lagi kualitas tersebut. Untuk satuan standar, tidak ada perubahan. Aluminium yang dicacah, satuannya masih menggunakan merek acuan Alexindo atau setaranya Alco atau Damai Abadi. Berikut adalah contoh pengisiannya. Untuk komoditas kabel, usahakan mencacah dalam satuan roll, kemudian kita konversikan ke dalam satuan setempat dengan ukuran meter. Kemudian untuk komoditas profil kusen Alexindo, pastikan bahwa panjang kualitas yang dicacah itu sudah dikonversikan. Di sini kita lihat ada catatan untuk merek Alco, karena bukan merupakan merek acuan, kita berikan keterangan catatan kenapa bukan merek Alco yang dicacah. Misalnya, tidak ada merek Alexindo. Kemudian untuk komoditas berikutnya, untuk tangki air fiber, merek acuan yang digunakan masih sama, yaitu Penguin, merek setara, Profile atau Excel. Kemudian untuk kualitas barang sedikit terjadi perubahan. Sebelumnya, ukuran yang dicacah untuk kualitas 3 yaitu 2000 sampai 2200 liter. Sekarang untuk kualitas 3, ukuran yang dicacah berubah menjadi 1200 sampai 1300 liter. Untuk komoditas lampu, merek acuan masih sama yaitu Philips, dengan merek setaranya Hanox atau Chiyoda. Terjadi beberapa perubahan kualitas. Sebelumnya, terdapat kualitas lampu pijar 40 watt, kemudian di kuesioner ini sudah tidak terdapat lampu pijar 40 watt. Demikian juga untuk lampu bohlam, sebelumnya kualitas 12 watt. Untuk kuesioner yang sekarang, lampu LED bohlam 3-5 watt. Untuk komoditas MCB, tidak ada perubahan dari kuesioner sebelumnya. Berikut adalah contoh pengisian lengkapnya untuk komoditas tangki air fiber sampai dengan MCB. Berikutnya, blok 5 catatan dapat diisi informasi penting terkait dengan pencacahan lapangan. Misalnya, harga rangka atap baja meningkat karena kelangkaan pasokan akibat pabrik yang berhenti sementara proses produksi akibat corona. Selanjutnya, kita akan membahas tata cara pengisian kuesioner, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi. Sedikit berbeda dengan dua kuesioner yang lain, di halaman pertama kuesioner VHKK 2020 SAU tidak terdapat penjelasan ringkas. Penjelasan akan ditemukan di halaman selanjutnya. Untuk kode dan nama jenis kuesioner masih tertera di pojok kanan atas. Sementara untuk isian blok 1, blok 2, dan blok 3
Masih sama tata caranya dengan 2 kuesioner sebelumnya. Kami akan melanjutkan ke blok 4. Yang pertama adalah pengumpulan data harga aspal. Pada blok 4 ini, untuk prioritas responden masih sama seperti jenis responden yang sebelumnya, yakni diprioritaskan pedagang grosir, kemudian produsen, pedagang grosir merangkap eceran atau bisa dikatakan campuran, kemudian pedagang eceran. Untuk barang yang bermerek, utamakan mencacah sesuai dengan peringkat merek. Jika tidak ada, pilih merek lainnya yang setara. Pada blok 4 ini, ada 7 kolom. Kolom pertama yakni komoditas barang, kemudian kualitas barang, satuan standar, merek, harga persatuan standar pada triwulan sebelumnya, kemudian harga persatuan standar pada triwulan ini, dan kolom terakhir adalah keterangan. Karena blok 4 ini hanya mengumpulkan data harga aspal, maka komoditas di blok 4 hanya satu, yakni aspal saja. Untuk komoditas aspal terdapat 4 kualitas yang dikumpulkan, yakni baik lokal maupun impor. Untuk aspal lokal ada 2 jenis kualitas, yakni aspal curah grade 60/70, kemudian aspal lokal yang drum grade 60/70 dengan berat neto 1 drumnya 155 kg. Kemudian pada aspal impor ini juga ada aspal curah grade 60/70, kemudian aspal drum grade 60/70 dengan berat bersih 155 kg per drumnya. Untuk satuan standar yang digunakan pada aspal curah baik lokal maupun impor menggunakan satuan standar ton. Sementara pada aspal drum baik lokal maupun impor menggunakan satuan drum. Untuk merek, seperti yang kita ketahui bahwa aspal lokal memang adalah aspal yang diproduksi oleh perusahaan nasional gitu. Sebagai contoh adalah perusahaan Pertamina. Kemudian untuk aspal impor ini memang aspal yang memang didatangkan dari luar negeri. Sebagai contoh dari perusahaan Shell. Nah, untuk di kolom 5 ini Bapak Ibu mengisikan harga persatuan standar pada triwulan sebelumnya. Pada pencacahan bulan Juli, kolom harga persatuan setempat untuk triwulan sebelumnya tidak tercetak dan nilai harga di triwulan sebelumnya dan tidak perlu ditanyakan kepada responden. Jadi pada bulan Juli untuk harga pada triwulan sebelumnya biarkan saja kosong. Untuk Bapak Ibu hanya cukup mengisikan pada kolom 6, yakni harga pada triwulan berjalan gitu. Kemudian yang terakhir ada kolom keterangan, jadi Bapak Ibu bisa memberikan catatan-catatannya. Mungkin ada hal-hal yang perlu diberikan catatan pada setiap kualitasnya. Terus selanjutnya adalah blok 5. Ini digunakan untuk mencatat data harga sewa alat berat. Untuk ketentuan sewa alat beratnya yang kita telah tentukan bersama dan memang sudah diatur sebelum-sebelumnya bahwa umur alat berat itu maksimal 8 tahun. Kemudian biaya sewa ini tanpa biaya operator, kemudian tanpa biaya bahan bakar, dan tanpa biaya mobilisasi. Jadi harga sewa di sini merupakan harga sewa murni, ya, tanpa biaya operator, tanpa biaya bahan bakar, dan tanpa biaya mobilisasi. Pada blok 5 ini ada 6 kolom. Yang pertama adalah komoditas barang pada kolom pertama, kemudian yang kolom kedua kualitas barang, kemudian satuan unit, ya, kemudian kolom 4-nya adalah nilai sewa per satuan unit pada triwulan sebelumnya, kolom 5 nilai sewa per unit pada triwulan berjalan, dan kolom ke-6 adalah keterangan. Komoditas barang yang dikumpulkan pada blok 5 ini pada dasarnya masih sama seperti
survei harga kembali konstruksi pada tahun-tahun sebelumnya, yakni ada komoditas ekskavator PC200, kemudian bulldozer D65, loader, ini baik wheel loader maupun track loader, kemudian tandem atau vibrating roller, kemudian drum truck, motor grader, asphalt finisher, dan yang terakhir genset. Untuk komoditas ekskavator PC200 masih sama, ada 3 kualitas, yakni kapasitas bucket 0,8 meter kubik, kapasitas bucket 0, meter kubik, dan yang terakhir 0,4 meter kubik. Untuk bulldozer D65 juga masih terdiri dari 3 kualitas yang kita kumpulkan, yakni bulldozer D65 dengan universal blade atau U-blade, kemudian S-blade, dan bulldozer itu sendiri. Kemudian loader ini ada 3 kualitas dengan kapasitas bucket 0,8 meter kubik, kapasitas bucket 0,6 meter kubik, dan yang terakhir 0,4 meter kubik. Kemudian pada komoditas tandem atau vibrating roller, ini ada 2 kualitas, masih sama dengan yang sebelumnya, yakni untuk kualitas yang 8-10 ton, kemudian yang kedua adalah kurang dari 8 ton. Pada komoditas dump truck ada 3 kualitas dengan kapasitas, yang pertama adalah kapasitas 20 ton, ini mungkin bisa, yang umum bagi kita adalah tronton, ya, di kendaraan tronton itu kapasitas 20 ton. Kemudian kapasitas 12 ton ini truk-truk engkel, ya. Kemudian kapasitas 8 ton ini yang truk coal diesel atau umum biasanya dump truck. Kemudian komoditas selanjutnya adalah motor grader dengan kualitas kurang dari 100 horsepower dan kualitas yang kedua lebih dari 100 horsepower. Kemudian komoditas asphalt finisher, dan yang terakhir adalah genset. Ini masih sama, kualitasnya ada 60 kVA, 40 kVA, dan 20 kVA. Untuk pengisian pada kolom 3, yakni pada keterangan satuan atau unit, ini Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Untuk kode 01 ini untuk periode 1 bulan, kemudian yang 02 adalah periode 200 jam. Jadi ini menyesuaikan jawaban dari responden. Apabila responden memberikan jawaban harga sewa per jam, maka Bapak Ibu cukup menggunakan yang poin 02, yakni harga sewa per jam dikalikan 200. Maka dipilih yang 200 jam, kemudian harga sewa alat selama 200 jam diisikan pada kolom 5 atau 4 gitu. Apabila responden dapat memberikan jawabannya harga sewa per bulan, maka Bapak Ibu dapat memilih yang pada kolom 3 ini dengan kode 01. Jadi untuk periode 1 bulan untuk penyewaan alat berat itu sendiri. Dan untuk harganya dalam 1 bulan dapat diisikan baik di kolom 4 maupun kolom 5. Kemudian pada kolom keterangan masih sama, apabila ada catatan-catatan pada setiap kualitas, maka Bapak Ibu dapat memberikan catatan-catatan pada kolom keterangan. Ya. Ini sebagai contoh pengisian di blok 5. Untuk selanjutnya, yakni blok 6, yakni blok yang digunakan untuk mencatat harga upah jasa konstruksi. Nah, ini ada keterangannya di kotak blok, yakni upah jasa konstruksi ini merupakan upah yang tidak termasuk tunjangan lainnya seperti makan, rokok, minum, dan lainnya. Jadi memang murni upahnya saja. Pada blok 6 ini ada 5 kolom. Jadi komoditas barang, satuan unit, upah per satuan unit pada triwulan sebelumnya, kemudian upah per satuan unit pada triwulan ini, dan kolom kelimanya adalah keterangan. Pada pengumpulan upah jasa konstruksi ada 5 komoditas yang kita amati. Yang pertama adalah upah kepala tukang, kemudian upah tukang batu, upah tukang kayu, upah instalasi listrik,
dan upah pembantu tukang. Ya, ada 5 jenis tukang yang kita kumpulkan upahnya gitu. Untuk kolom 2, untuk keterangan satuan unit, semua komoditas memiliki satuan standarnya adalah OH, jadi orang hari. Jadi upah tukang dihitung per hari, per orangnya. Tapi khusus untuk upah instalasi listrik, kita menggunakan satuan standarnya adalah titik. Jadi dihitung per titiknya gitu. Untuk kolom 3, nah ini pada pencacahan bulan Juli nanti, kolom 3 akan kosong datanya. Nah, Bapak Ibu, untuk pencacahan bulan Juli hanya cukup mengisikan di kolom 4-nya. Jadi upah persatuan unit pada triwulan 3 tahun 2020. Untuk keterangan dapat mengisikan catatan-catatan yang mungkin perlu dicatatkan pada kolom keterangan pada setiap kualitasnya. Ya, jadi demikian tata cara pengisian kuesioner survei harga kemahalan konstruksi untuk 3 jenis kuesioner ya. Untuk lebih lengkapnya kami telah membuat buku pedoman yang mungkin Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut terkait pengumpulan data survei harga kemahalan konstruksi tahun 2020 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.